Recording in progress. Mohon di spotlight, Dr. Rosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami spotlight ya. Mohon ini saya tidak memberikan tip, tapi memberikan pengumuman lomba senyum. Jangan lupa Pak Estiarso. Pak Estiarso. Ini tentang COVID ya, tentang COVID. Kalau kita baca di media sosial, itu sebaiknya jangan dipercaya dulu. Menurunkan imun. Karena di media sosial banyak hoax itu. Dok, ada mau tanya, Dok. Nanti sebentar, pengobatan COVID yang normal saja. Mohon maaf, Dok. Saya mute dulu. Silakan di-unmute, Dok. Pengobatan COVID dari waktu ke waktu itu berbeda. Ini yang ilmiah. Apalagi yang di medsos itu jangan terlalu percaya ya. Saya cerita tentang pengobatan COVID yang istilahnya yang ilmiah dari Satgas COVID, dari dokter-dokter, profesor-profesor. Kalau kita perhatikan dari tahun yang lalu, bulan Maret tahun 2020, itu pengobatan itu ada yang namanya kloroquine kalau nggak salah. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak ini. Kloroquine. Kloroquine itu kan obat untuk malaria. Atau orang Cirebon bilangnya pil Bandung karena dulu dibikinnya di Bandung gitu. Terus kira-kira berapa bulan kemudian sudah dicoret itu pengobatan itu. Nah, pengobatan akhirnya pada antivirus. Nah, antivirus, terus azitromisin. Azitromisin itu antibiotik sebetulnya. Nah, belakangan ini azitromisin juga sudah tergeser, sudah tidak perlu lagi. Nah, jadi pengobatan itu makin lama itu makin lebih rasional mungkin ya. Jadi tinggal antivirus saja. Belakangan ini ada di kalangan dokter sendiri, bukan di kalangan medsos, ini mengusulkan apanya ivermectin. Ivermectin itu sebetulnya kalau ibu-ibu bapak-bapak baca itu obat cacing. Obat cacing, tapi sampai sekarang profesor dokter belum menginstruksikan ivermectin masuk ke dalam daftar terapi COVID. Tetapi beberapa dokter sendiri yang terkena itu minum ivermectin. Dan dia bilang setelah minum ivermectin sangat signifikan ya. Ivermectin dan diproduksi dahulu itu sebagai obat cacing. Jadi di apotek itu ivermectin kosong. Sampai-sampai obat cacing yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu terkenal Combantrin. Combantrin juga ikut kosong. Jadi kalau pasien yang tidak dapat mencari ivermectin, dia cari Combantrin. Nah, tapi sampai sekarang baik ivermectin maupun Combantrin belum diresmikan sebagai obat COVID. Tetapi kalau kita mencoba, kalau ada kita sendiri terkena, kalau famili kita terkena, nggak ada salahnya kita ngasih ivermectin. Satu tablet itu harganya seperti 7 ribuan. Nah, kalau yang di medsos sih jangan percaya apakah itu apa namanya. Dan yang di medsos itu biasanya sebagai suplemen. Kalau sebagai tambahan boleh. Misalnya uap air minyak kayu putih boleh, minyak uapnya air panas boleh. Yang kemarin itu argentum silakan itu.
Itu tidak ada nilai jeleknya, tidak ada efek sampingnya. Saya kira yang saya jadi terapi itu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Silakan ada pertanyaan. Setiarso tanya, Dok. Ya. Itu, Dok, ada terapi mencuci hidung ya dengan cairan. Kalau di apotek itu ada cairan, disemprot Ya. kiri, disemprot Ya, kanan. cairan air garam. Ya, Ya. itu gimana efeknya? Karena saya coba memang menjadi ringan, napas itu bersih gitu, Ya. Dok. Saya Ya. coba. Jadi sebetulnya virus itu mudah mati ya. Virus Garam. itu sangat mudah mati. Tidak perlu pakai garam, pakai sabun aja mati. Sabun cuci, sabun mandi, apalagi misalnya sabun cucinya yang bagus, misalnya Rinso anti noda, wah itu cepat tuh matinya tuh. Nah, Masuk air hidung, garam Dok. juga sama. Jadi itu termasuk terapi suplemen ya. Sama aja dengan misalnya Argentum, itu juga suplemen. Waktu kemarin Argentum itu Profesor siapa tuh Najib itu sebagai suplemen. Profesor Gunawan juga sebagai suplemen bilang. Itu benar sebagai suplemen. Jadi bukan sebagai obat utama. Virus sendiri sebetulnya tidak ada obat yang bisa membunuh virus. Kalau Dokter Tirta itu keluar itu ada benernya juga. Tidak ada obat virus itu. Yang bisa membunuh virus itu antibodi kita sendiri. Nah, antibodi itu kita dapatkan dari makanan yang sehat, makanan yang bagus, olahraga yang sehat seperti BEP ini. Pokoknya BEP itu is the best untuk menaikkan daya tahan tubuh. Termasuk cuci hidung pakai air garam. Daripada kita ini ambil garam, ini beli di apotek NaCl 0,9, Pak. 0,9, Dok. Sudah bentuk ya. NaCl 0,9. Nggak usah bikin-bikin. Kalau bikin-bikin nanti kadang-kadang garamnya terlalu banyak bisa ini keasinan. Fine. Silakan pertanyaan yang lain. Makasih, Dok. Saya Dr. Rusman. Kami. Saya Dr. Rusman. Tanya Monggo, silakan. Nah ini Sebutkan namanya. Haryoto. Haryoto. Dari Samarinda. Ya, Sungai Mahakam. Ya. Habis ini saya ya. Ya. Jadi gini, Dr. Rusman. Ini kita di alumni, di segmen, di grup itu sekali. Bahwa ada yang berbicara termasuk kita, ilmu itu memang dinamis. Betul. Standar itu ya adanya saat ini kadang-kadang mengikuti ilmiah. Jadi antara peneliti dengan praktisi memang kadang-kadang beda. Betul. Nah ini terutama yang di situ adalah percobaannya Dr. Terawan dengan salah satu profesor dari Semarang yang ahli saraf itu. Wah itu kadang-kadang mengatakan Dr. Terawan ini kasar sekali ya. Jadi dia malah dihujat teman-teman kan. Oh itu Anda tuh masih berpegang ke hal kaku, sementara praktisi sudah berkembang jauh. Penelitian itu selalu ke depan, masalah hasil itu adalah nanti. Kadang-kadang kita kan kalau praktisi yang penting tadi benar dokter, efek positifnya kita ini dulu karena ada video kan daripada matinya nanti ada dokter yang bilang daripada mati sekarang, mending kita buat matinya nanti karena kita semangatnya menolong. Itu gimana dokter? Terima kasih. Kalau dipersingkat bagaimana coba? Diulangi lagi secara singkat aja. Ya itu tadi ada yang berpijak pada aturan, sementara praktisi selalu berpijak kita lebih baik menolong. Nanti resikonya kan penelitian untuk risiko jangka panjang. Nah ini aja dokter. Nah memang benar. Ya saya mengerti. Soal terapi COVID kita ya. Karena COVID itu hal yang baru. Jadi mereka itu masih coba-coba, Pak Haryoto, masih coba-coba, belum ada yang fix. Lain dengan penyakit yang sudah lama, misalnya gonore, misalnya kencing nanah,
Itu kencing nanah tuh dari zaman dahulu itu sudah ada kencing nanah. Dari zamannya Fir'aun sudah ada kencing nanah. Sehingga sudah patokannya sudah jelas. Antibiotik ini. Nah, itu sudah harga mati. Tetapi karena COVID ini baru, semuanya baru belajar. Jadi belajar. Profesor yang di UI belajar, profesor yang di Semarang juga masih belajar, begitu. Jadi memang kalau misalnya ada penyakit, sebaiknya teori itu belakangan. Yang penting kalau misalnya ada bukti, ada memuaskan, kita kasih dulu daripada lambat. Saya setuju begitu. Setuju ya. Ya. Ya udah itu Soal aja. teori itu nanti belakangan sekalian Ya. apa ada penelitian gitu ya. Panjang ya, itu panjang. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Sami-sami Mas Haryoto. Gimana kabar Samarinda? Samarinda dari pagi hujan, Dok. Ya. Jadi saya tadi nggak sempat berjemur. Biasanya berjemur jogging sebentar baru ONOG. Nah, ini karena hujan. Itu air Mahakam masih suka ke kampung nggak kalau sore-sore? Sementara ini tidak, karena Karang Mumus sekarang mulai ditata, kiri kanannya menjadi taman yang bagus karena ada aturan dari Perpres tentang pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum. Nah ini. Ya, pokoknya saya tahu Karangmumus itu ada kenangan-kenangan indah di situ. Oh ya, sekarang udah bagus sekali. Itu sudah bagus ya. Tahun Ya. 2016 saya ke Karangmumus itu. Oh ya, ya. Wah masih kumuh, masih jernih. Silakan Terima kasih. pertanyaannya. Aku bocah itunya. Silakan kalau ada. Saya Pak Dokter. Nama Bu Yanti. Bu Yanti. Ini Dok, saya mau tanya Dok. Kan waktu awal yang sudah terpapar COVID untuk mendapatkan vaksin 3 bulan setelah sembuh ya Dok. Ya, Nah, sekarang kan ada perubahan katanya Dok. Sekarang berapa bulan ya Dok? Karena ada pembantu saya mau divaksin tapi pernah kena COVID nih udah sebulan yang lalu, bisa nggak ya? ya itu kalau sebetulnya sih kalau habis kena COVID itu kan antibody kan masih tinggi ya. Masih tinggi. Nah itu biasanya kalau booster itu paling cepat 6 bulan. Tetapi karena ini darurat jadi dimajukan jadi 3 bulan. Boleh gitu kalau 3 bulan. Kalau 1 bulan kemarin saya belum pernah ada ini ada tulisan-tulisan atau berita-berita itu. Tapi prinsipnya orang kalau sudah sakit itu antibodinya tinggi. Jadi sebetulnya bulan pertama itu masih tinggi, bulan kedua masih tinggi, bulan ketiga masih tinggi. Karena secara teori baru bulan ke-6 bisa disuntik lagi. Tapi karena yang baru itu katanya varian Delta yang lebih berbahaya, jadi lebih cepat, lebih bagus sebetulnya sih. Prinsipnya begitu. Iya kayaknya Menkes sudah keluarin peraturan berapa bulannya tapi nggak jelas gitu loh. Aku nggak tahu. Sama soal waktu memang masih dirundingkan tuh oleh dokter-dokter, profesor-profesor di UI. Oke. Ya deh. Oke, terima kasih Dok. Ya, Wakil Menteri Kesehatan kan orang UI kan, orang Cipto, Dokter Jante. Assalamualaikum dokter, mau tanya. Waalaikumsalam. Kalau ketimbang penciumannya yang hilang, tapi masih bisa merasakan makanan asin kayak gitu, apa bisa dibilang terkena COVID enggak dok? Bisa. Jadi gejala penyakit itu tidak komplit, Ibu. Misalnya tidak harus ada demam, tidak harus ada pegel-pegel, tidak ada harus penciuman hilang. Salah satu penciuman hilang sudah tanda itu. Perasaan hilang juga sudah itu. Oh iya. Jadi tidak harus komplit semuanya ada. Iya. Makasih. Kadang-kadang penciuman baik, pengecapan baik, cuma rasanya gerges sama pegel-pegel. Itu juga bisa dibilang COVID. Positif. Oh, Di PCR positif begitu. Ya. Lebih baik di PCR ya dok. Ya, PCR. PCR 700.000. Kalau di rumah sakit Omni. Ya dok, makasih dok. Ya, sami-sami. Ya dok, saya dok, Bulis biasa. Bu Lis, bagaimana kesehatannya hari ini?
Alhamdulillah tambah baik dok sekarang. Ya, Jadi ya, syukur. seperti dokter tadi sebutkan ya, memang tanda-tandanya tadinya saya juga mengira itu adalah flu karena badannya mulai pegel-pegel, meriang, terus kemudian apa namanya nggak enak badan gitu loh, makannya juga nggak enak. Nah itu tanda-tanda waktu awalnya gitu. Tapi saya menduga itu flu. Makanya, tapi terus kemudian dibawa sama anak saya ke lab, ternyata positif PCR-nya. Nah, jadi ya sudah, jadi dikasih obat macam-macam dari rumah sakit. Ada kurkuma, ada zinc, ada vitamin C, ada dan macam-macam. Dan ini sudah berjalan 2 minggu, dok. Jadi di samping obat, juga vitamin, juga saya dikasih itu dikasih juga sama Mbak Adi Argentum, diminum, semuanya yang dikasih saya minum semuanya dok. Ya di samping BEP tiap hari insya Allah ikut terus Pak dokter. Ya, teruskan, BEP-nya teruskan. Ya lumayan sekarang masih sedikit masih sedikit batuk sama diarenya masih belum hilang dok. Diare itu aja. Diare sehari berapa kali? Tidak banyak sih, paling cuma 3 kali. Ya masih normal. Kalau 3 kali masih normal. Ya, tapi ya gitu. Jadi ya, saya tetap bertanya apa silakan. Nah, jadi ketika kita sedang ini sekarang sakit ini, apakah setelah 2 minggu kita kan PCR lagi gitu ya dok ya? Terus selanjutnya apakah itu bisa dinyatakan sembuh ya dok? Apakah berarti di keliling rumah kita ini masih mengandung virus itu gitu dok? Jadi anak saya yang dari luar kan jadi susah mau masuk ke rumah. Itu sarannya gimana dok? Iya. Bicara soal PCR ya, jadi secara umum kalau misalnya PCR itu sudah negatif, tanda-tanda gejala-gejala sudah nggak ada ya, anggap itu sudah sembuh ya. Tetapi kalau di institusi tertentu, misalnya di rumah sakit tempat saya bekerja, PCR harus 2 kali negatif baru boleh bekerja. Kalau PCR sekali sudah negatif masih belum boleh. Nanti seminggu lagi PCR lagi negatif, nah baru boleh kerja. Ternyata di rumah sakit Cipto juga sama. Menantu saya kan di rumah sakit Cipto, terpapar juga. Mesti negatif 2 kali. Tapi prinsipnya PCR, kalau di rumah PCR negatif, gejala-gejala tidak ada. Kalau mau misalnya anak datang nggak apa-apa. Asal kita jaga jarak dan masker. Jadi walaupun misalnya anak datang, kita nggak usah peluk-pelukan dulu. Jaga jarak dulu. Masker harus juga. Tapi lingkungan rumah perlu disemprot gitu sekali. Kalau ventilasinya bagus sih nggak bisa disemprot. Karena itu rumah yang bagus itu harus ada jendela. Jendelanya udah dibuka nih. Kayaknya masih semprot Bu. Saya habis ada tamu aja gitu saya semprot dok. Kursi-kursi. Semprot Argentum aja Bu Lis. Ya kan, Argentum mahal. Dok tanya dok. Ya monggo lah. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami. Itu apa namanya? Jamur hitam ya dok ya, yang pernah saya tanya dulu itu ya. Katanya ternyata yang dari India itu ya dok? Iya, itu kan video lama itu sebetulnya Bu. Yang ganas yang dari India itu loh. Iya, ya. Jadi hitam itu sebetulnya jamurnya tidak hitam, jamurnya genus Morola ya. Cuma kalau misalnya mengenai kulit, mengenai organ itu terjadi pembusukan, jadi warnanya hitam. Jadi namanya jamur hitam.
tapi jamurnya sendiri tidak hitam. Sekarang di Indonesia ada apa enggak itu, Dok? Enggak ada. Belum ada laporan. Berarti aman. Ya. Insya Allah. Di Cengkareng banyak tamu-tamu dari India, banyak ditolakin itu. Ya udah lewat, yang banyak juga udah datang banyak, Dok. Baik, bagaimana? Ada lagi? Saya tanya dokter. Ya. Ibu Umi Adi. Kapan kita harus tes PCR gitu? Apa kalau badan-badan pegel langsung kita harus tes atau bagaimana? Terus kedua, saya tuh sakit gigi, tapi saya takut ke dokter gigi. Oh, badan pegel-pegel apa itu juga harus PCR ya? Terima kasih. Kita PCR pertama kalau kita pernah kontak dengan anak atau suami yang positif. Misalnya anak positif gitu, yang sudah kerja positif. Nah, kita pernah dekat, namanya satu rumah gitu. Kita harus di PCR walaupun tanpa gejala. Apalagi kalau sudah ada gejala, misalnya meriang-meriang, belum sampai demam, cuma meriang, badan rasa pegel-pegel. Setiap ada kontak harus PCR. Ya, mungkin ini antigen dulu ya, rapid test antigen. Antigen positif harus PCR gitu. Apalagi kalau sudah ada gejala itu. Syaratnya kita PCR itu. Oh iya. Nah, kalau obat sakit gigi itu saya kok takut ya mau ke dokter gigi. Padahal dokter gigi juga takut sama pasien loh, Bu. Ya, iya sih, betul, Dok. Jadi saya ada takut. dokter gigi yang mau buka, Mbak. Iya, cuman saya giginya sakit akhirnya. Dokter THT, dokter gigi itu APD-nya itu lebih modern dari dokter kulit. Kalau dokter kulit sih pakai topi, pakai baju, pakai celana, itu aja, masker, itu pakai face shield, itu aja. Kalau dokter THT, dokter gigi lebih lengkap lagi. Jadi dokter giginya juga takut sama pasien. Ini pasien takut sama dokter gigi. Jadi itu salah tuh sebetulnya. Kan dokter gigi itu pasti APD-nya lengkap. Iya. Dan kita kalau periksa itu katanya harus membayar APD beliau itu. Waduh. Ya, sekarang. Saya dengar. Ya, sekarang, Bu. Nah, Dok, ini untuk pengobatan soal itu saya nggak tahu tuh. Untuk pengobatan sementara apa ya, Dok, ya sakit gigi? Sakit gigi berlubang. Iya, berlubang. Kalau berlubang ada sakit itu berarti ada infeksi. Jadi kasih nomor 1 antibiotik. Terus analgetik. Antibiotik dan analgetik. Analgetik itu menghilang rasa nyeri. Misalnya Ponstan. Nah, antibiotik apa? Misalnya Amoxan. Nah, gitu. Terus kumur-kumur. Kumur-kumur air garam hangat boleh. Air garam hangat itu boleh. Iya. Kalau pemakaian Ponstan itu bagaimana, Dok? Sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya. Selama berapa hari? 500 mili. Ya, yang 500. Kalau antibiotik, kalau Sekali 3 kali. Kalau Mefinal apa, dokter? Ya. Mefinal. Mefinal itu Mefinal. isinya sama. Jadi tentang obat ya. Obat itu ada obat generik karena pakai nama generik. Misalnya asam mefenamat. Nama generiknya asam mefenamat. Nah, kalau yang bikin itu Sanbe Bandung, Indonesia, namanya Mefinal. Oh, iya. Tetapi kalau perusahaan asing PMA itu namanya Ponstan. Atau obat itu ada 3 macam, original yang punya hak paten, yang dari luar itu namanya Ponstan. Yang nama Indonesia namanya Mitu, itu Sanbe, Kalbe. Nah, Sanbe bikin Ponstan namanya Mefinal. Jadi isinya sama. Nah, satu lagi pemerintah atau perusahaan obat yang lain bikin obat murah namanya obat generik. Jauh lebih murah harganya. Ya. Tapi Ponstan kualitasnya itu antibiotik ya, Dok? Ponstan. Jadi Ponstan. kita harus sampai habis 3 Analgesik. hari atau kalau nyeri, udah analgesik. sembuh nggak usah Analgesik. minum. Analgesik ya? Ya. Oh. Menghilangkan rasa nyeri dan rasa demam. Ya. Jadi kalau sudah tidak sakit nggak usah. Nah, kalau sudah tidak sakit nggak apa-apa. Ya. Sama kumur betadin, Mbak.
Kalau Ya, kata tadi- plam apa, Dok? Itu bagus lagi. Kata plam. Kalau kata plam apa, Dok? Kata plam. Sakit gigi. Itu antiinflamasi, itu sebagai apa namanya pembantu antibiotik aja gitu. Kalau saya biasanya jarang memberikan kata plam itu, kan itu sebagai pembantunya antibiotik. Jadi kalau misalnya dengan antibiotik ini kurang efektif, ditambah dengan kata plam itu antiinflamasi. Tapi lebih bagus antibiotik daripada kata plam, daripada antiinflamasi. Tadi antibiotiknya apa, Dok, yang bisa beli bebas? Kalau di apotek sekarang itu bebas, Bu. Oh, bebas ya. Amoxan gitu. Amoxan. Ya, kalau yang originalnya Amoxil, Amerika punya tuh, bikinan Bicem. Silin gitu, Dok. Kalau Amoxan tuh bikinan Sanbe Bandung itu. Sanbe itu yang punya teman-teman SMA saya, Soabunsan. Baik, makasih dokter. Sami-sami. Amoxan tuh sama dengan amoxilin nggak, Dok? Nah, amoxilin itu generiknya, Bu. Generiknya amoxilin. Nah, Sanbe bikin Amoxan. Bicem Amerika bikin Amoxil. Berarti saya nggak bisa itu pakai amoxan. Ada nama generik, ada nama dagang. Itu nama dagang. Kalau nama generiknya amoxilin. Itu derivat penisilin. Ya itu saya nggak bisa itu berarti. Saya nggak bisa pakai amoxilin. Baik, ada lagi pertanyaan atau apa? Satu lagi boleh, Pak? Ponstan itu Silakan. katanya menyerang lambung, Dok, ya? Kalau ponstan. Yang punya sakit lambung akan tambah, enggak? Itu pertanyaan yang bagus ya. Ya. Memang tadi kan konstan kan isinya asam mefenamat, ya. Asam. Jadi setiap obat yang mengandung asam itu bisa membuat mahnya sakit. Itu betul. Tetapi saya pribadi minum konstan, mefinal nggak apa-apa. Jadi tergantung lambungnya. Kalau lambungnya lemah bisa rasa sakit lambung. Karena ada asamnya itu. Tetapi kalau lambungnya kuat, menurut saya cukup kuat, minum konstan nggak apa-apa, minum mefinal juga nggak apa-apa. Dokter, kalau final itu umpama udah sembuh, udah berhenti apa? Berhenti. Jadi kalau sakit gigi perlu antibiotik, anti nyeri, dan obat kumur. Obat kumur kalau kita yang keren betadin kumur. Tapi kalau malam-malam cari betadin nggak ada, masuk ke dapur, ambil garam, air hangat, diaduk. Nah itu. Garam. Ya, Dok. Saya kira cukup. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Rosman dan Sama-sama, Pak Pandu, sama-sama. terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Ibu Fawyasti masih ada, Ibu Fawyasti. Iya, terima kasih dokter.